Anda menyukai seekor hewan peliharaan, Anda tetap membelinya? Walaupun harga untuk hewan tersebut cukup fantastis atau bahkan dijuluki hewan paling mahal di dunia. Ketika berbicara tentang hewan peliharaan, berapapun harganya mungkin tidak jadi masalah bagi kita pecinta hewan. Mulai dari fisiknya, rupanya, ukurannya, sejarahnya, hingga garis keturunannya yang membuat semuanya begitu spesial. Bahkan bisa dibanderol harga hingga ratusan miliaran rupiah. Wow, sangat fantastis. Memiliki kecepatan luar biasa, Turuk Breed dengan nama Green Monkey dibanderol dengan harga mencapai 19 juta US dollar atau 237,4 miliar rupiah. Berbeda dengan namanya, Green Monkey sebenarnya adalah seekor kuda dan bukan monyet. Ini adalah kuda pacu Amerika yang dibesarkan dengan baik, yang dijual dengan harga 16.000 dolar Amerika. Jika dikonversi berdasarkan kurs dolar hari ini, maka harganya akan mencapai 237 miliar 400 juta 800 ribu rupiah. Nona Missy atau Miss Missy adalah jenis sapi Holstein yang dikenal telah memenangkan banyak gelar sebagai sapi di pertunjukan. Sapi Holstein asal Kanada ini didaulat sebagai sapi termahal yang pernah ada. Bagaimana tidak, keunggulan Nona Missy ini dapat menghasilkan susu 50% lebih banyak daripada sapi biasa, membuatnya mencapai 1.200.000 dolar atau setara dengan 17 miliar 805 juta 60 ribu rupiah. Singa memang dikenal sebagai binatang buas yang hidupnya di alam bebas. Jika ingin dipelihara secara individu, biasanya orang akan memeliharanya sejak kecil. Tentu saja, agar singa tersebut lebih terbiasa dengan lingkungan manusia dan jadi lebih jinak. Sementara itu, singa putih juga banyak digemari karena warna eksotisnya. Karena merupakan jenis yang langka, singa putih juga dibanderol dengan harga 140.000 dolar atau setara dengan 2 miliar 24 juta 393 ribu rupiah. Jadi bagaimana? Apakah Anda berminat untuk membeli hewan tersebut dengan harga yang fantastis? Olahraga merupakan hal yang penting bagi banyak orang lantaran sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tapi ternyata kegiatan ini tidak dilakukan oleh manusia saja, hewan pun juga melakukan olahraga layaknya manusia. Bahkan mereka juga mengikuti beberapa pertandingan yang diadakan di berbagai negara. Kira-kira hewan apa saja ya? Olahraga menggunakan treadmill tidak hanya untuk manusia saja, ternyata kuda juga melakukan treadmill layaknya manusia. Hal ini merupakan ide dari peneliti Massey University yang dilakukan untuk penelitian kiprah kuda yang dapat berlari sangat cepat. Selain itu, treadmill dilakukan agar mengetahui bagaimana cara kuda bernafas pada saat berlari. Melihat seseorang yang begitu mahir meliuk-liuk di antara ombak dengan papan selancar mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika anjing yang menampilkan aksi tersebut? Seperti yang baru-baru ini terlihat di sebuah pantai di California, Amerika Serikat. Sebanyak 59 ekor anjing turut serta dalam kompetisi tahunan Mackinac Subaru Surf City Dog di pantai Huntington. Para anjing tersebut seolah sudah lihai berada di atas papan selancar dengan keempat kaki yang mencengkram erat permukaan papan. Mereka melewati ombak dengan tenang dan matanya menyorotkan rasa optimis. Siput merupakan hewan yang dikenal lambat dalam bergerak. Namun ternyata lomba balap siput selalu rutin dilaksanakan setiap tahun di Inggris dan diikuti oleh banyak negara. Uniknya, setiap tahun pesertanya tidak pernah sepi. Bahkan semakin banyak peserta yang percaya diri menunjukkan siput terbaik mereka untuk dilombakan dalam perlombaan balap siput. Mereka berpendapat bahwa lomba balap siput adalah perlombaan yang menyenangkan dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Mereka benar-benar mempersiapkan kebutuhan lomba seperti vitamin dan makanan bergizi untuk siput. Here we go. Ready, steady, slow. Now we're on.
Berang-berang merupakan hewan yang hidup di lahan basah seperti sungai, danau, dan hutan mangrove. Namun siapa sangka hewan yang satu ini senang berolahraga dengan menggunakan gerakan sit up. Seperti layaknya manusia, berang-berang berenang di sungai dengan posisi terlentang sambil menggerak-gerakan bagian tubuhnya. Jika hewan bisa berolahraga, kenapa kita tidak? Yuk mulai olahraga dari sekarang. Transportasi misalnya. Tahun 2000-an ini, tidak semua negara menghilangkan alat transportasi tradisionalnya. Becak di Indonesia misalnya. Becak masih banyak digunakan masyarakat terutama di wilayah Pulau Jawa. Bahkan, becak jadi daya tarik tersendiri bagi para turis. Tubugong. Kendaraan tradisional ini bisa ditemukan jika berkunjung ke Portugal. Terbuat dari kayu, dilengkapi roda di bawahnya, tubugong terlihat seperti keranjang. Pertama kali digunakan pada abad ke-19 sebagai angkutan umum khusus jalan landai dan menurun. Biasanya dikemudikan oleh dua orang yang akan mendorong atau menghentikan tubugong. Dengan ukuran yang tidak besar, maka kendaraan khas Madeiran ini hanya muat untuk dua orang saja. Uniknya, tubugong membuat daya tarik tersendiri bagi para turis. Thank God Roscommon County Council didn't have anything to do with the roads. Di Battambang hingga Osaralav, Kamboja. Jika melihat rel kereta api, bisa dipastikan bahwa tidak semua rel digunakan untuk akses kereta pada umumnya. Nori adalah sebutan untuk kereta bambu. Bentuk rakitannya hampir sama dengan getek, yaitu 4x2 meter dengan ukuran yang tidak besar. Nori hanya menampung 15 orang saja. Ada roda di setiap gerbongnya. Mesin generator yang digunakan mampu membuat Nori melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Kemungkinan, Nori ini mulai jadi angkutan masyarakat pada 1930-an atau setelah rel di kereta tersebut tidak lagi digunakan. Sejumlah turis pasti tertarik naik Nori ini, karena dapat menikmati alam dengan udara yang segar sepanjang perjalanan. Jika Anda penggemar film Jepang klasik, pasti tak asing dengan kendaraan tradisional ini. Jinjixia, kendaraan yang mirip dengan becak, namun pengemudinya menarik di bagian depan dan berlari dengan cepat. Tak melulu kaum pria, kaum wanita pun banyak yang berprofesi sebagai penarik Jinjixia. Dalam sejarahnya, Jinjixia sudah ada sejak 1868 dan merupakan angkutan umum warga Jepang. Inilah yang kemudian jadi cikal bakal becak kayu. Banyak wisata yang berkunjung ke Asakusa, Tokyo, dan Kyoto tak melewati untuk menikmati kendaraan ini. Mais outra charrete aqui, ó. Kendaraan umum memang sering jadi pilihan kita untuk bepergian, tetapi siapa sangka ternyata di kendaraan umum
banyak orang yang mempunyai pengalaman mistis mengerikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Kereta hantu Manggarai. Pengalaman mistis ini diceritakan oleh seorang mahasiswa yang hendak pulang menggunakan KRL tujuan Bogor. Pada saat itu, waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Karena tidak tahu jadwal operasi KRL, mahasiswa tersebut lantas tetap menunggu KRL lewat di stasiun Manggarai. Ia pun kemudian menaiki KRL tersebut. Di dalam gerbong, ia melihat wajah dari para penumpang pucat seperti mayat. Selain itu, pakaian dari para penumpang pun serba putih. Karena tidak ingin terbawa suasana, ia kemudian mulai mengajak ngobrol penumpang lainnya dan bahkan meminjam koran dari seorang bapak tua yang kebetulan duduk di sebelahnya. Betapa kagetnya ia melihat isi koran tersebut yang merupakan koran terbitan 1953. Ia pun bergegas turun di stasiun Depok Baru. Seorang petugas datang menghampirinya dan bertanya, mengapa mahasiswa tersebut berjalan di rel seorang diri. Pesawat tujuan Yogyakarta-Jakarta. Sebuah video menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Belakangan ramai beredar di media sosial. Kisah tersebut pertama kali dibagikan oleh pemilik akun TikTok @vitaputris. Unggahannya itu pun menjadi viral di media sosial setelah ia menceritakan pengalaman mistisnya ketika tengah bertugas sebagai awak kabin di pesawat Yogyakarta-Jakarta. Pada awalnya, ia mengatakan jika suasana masih berjalan normal sampai pesawat siap untuk lepas landas. Hingga akhirnya, salah satu rekannya bertanya kepada Vita bahwa ia melihat sosok makhluk halus yang ikut dengan salah satu penumpang. Karena penasaran, Vita pun akhirnya bertanya kepada rekannya itu. Ia pun terkejut ketika temannya mengatakan jika ia melihat sosok penari jaipong berbusana hijau sedang menari-nari di dalam pesawat dan terus memperhatikan dirinya. Tak lama kemudian, Vita merasakan jika ia mencium aroma bunga melati semerbak di kabin pesawat. Kita memang tidak lepas dari hal mistis, percaya atau tidak hal itu ada di sekitar kita. Salah satunya adalah percaya akan hal mistis pada suatu tempat yang salah satunya adalah jalan. Banyak jalanan di dunia khususnya di Indonesia yang paling banyak jalanan angkernya. Jalanan angker yang sekarang banyak diperbincangkan adalah Jalan Tol Cipularang. Hal ini disebabkan banyaknya atau tingginya angka kecelakaan di jalan tol yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bandung ini. Jalan tol ini tepat di kilometer 70 sampai kilometer 100 yang sering terjadi kecelakaan. Konon katanya, sering terlihat sosok gaib yang katanya sering meminta tumbal atau korban. Di antara kilometer 70 sampai kilometer 100 di kilometer 97 yang paling sering terjadi kecelakaan yang sampai memakan korban jiwa. Karena sudah banyak kejadian di kilometer 97 itu, maka jalan tol kilometer 97 ini dijuluki jalur tengkorak. Kemudian kita bergeser ke daerah Jawa Tengah. Di sini ada jalan yang tak kalah angkernya. Jalan itu adalah Jalan Alas Roban. Nama jalannya sendiri diambil dari nama hutan yang dimana di dalamnya ada jalan yang menghubungkan antar provinsi. Jalan curam berkelok, kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi yang bisa membuat semua yang melintas merinding. Ditambah kurangnya penerangan jalan membuat suasana angker dan seram melekat dengan jalan ini. Kemudian kita lanjut ke daerah Bandung. Di sini ada jalan yang terkenal angker dari tahun 80-an. Jalan tersebut dinamakan Jalan Babakan Siliwangi. Jalan Babakan Siliwangi ini termasuk cukup ramai dilewati pengendara kendaraan bermotor. Akan tetapi, ketika malam hari, Jalan Babakan Siliwangi ini akan terlihat sepi. Konon katanya, jika malam tiba, sering terjadi penampakan anak kecil yang meminta boneka pandanya yang hilang. Menurut cerita dari mulut ke mulut tersebut, berawal pada tahun 80-an, di mana ada satu keluarga mengalami kecelakaan ditabrak ketika mobil keluarga tersebut diparkir, tiba-tiba ditabrak dari arah depan, yang menyebabkan salah satu penumpang anak kecil yang bernama Uci terpental bersama bonekanya. Hingga kini, konon penampakan anak kecil tersebut adalah Uci, karena mencari boneka kesayangannya yang belum ketemu. Terakhir, jalanan yang terkenal angker adalah Jalan Tanjakan Emen. Mungkin
Mendengar nama Tanjakan Emen sudah tak asing lagi. Ditambah di Tanjakan Emen inilah banyak terjadi kecelakaan. Dan percaya atau tidak, di Tanjakan Emen ini sering dilakukan ritual bagi pengendara yang melintas harus melempar sebatang rokok dan membunyikan klakson. Konon katanya untuk menghormati si Emen. Sekitar tahun 1956, ada seorang sopir oplet yang biasa disapa Emen sedang menarik opletnya. Singkat cerita, oplet yang dikendarainya itu mengalami kecelakaan sehingga opletnya itu terbakar. Semua penumpangnya meninggal, sedangkan si Emen sendiri meninggal di rumah sakit Ranca Badak. Di masa pandemi ini kita sedang sangat membutuhkan tenaga medis dengan penunjangnya yakni rumah sakit. Sudah banyak rumah sakit yang sudah over atau full untuk merawat pasien yang positif COVID-19. Maka sangatlah disayangkan jika ada rumah sakit yang terbengkalai di masa pandemi ini. Salah satunya rumah sakit yang terbengkalai adalah Rumah Sakit di Bondowoso. Rumah sakit yang terletak di pusat kota Bondowoso ini didirikan pada tahun 1987 dan berhenti beroperasi pada tahun 2019 kemarin. Banyak yang mengatakan bahwa pemerintah daerah telah gagal membina rumah sakit tersebut. Sekarang kita bergeser ke Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Ada rumah sakit yang terbengkalai yang berlokasi di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Rumah sakit yang luasnya hampir 1 hektar ini terpaksa gulung tikar pada Oktober 2018 karena mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit tersebut sehingga masyarakat di sekitarnya enggan berobat di Rumah Sakit Islam Zamzam Muhammadiyah. Kini penampakan rumah sakit ini sudah seperti rumah hantu. Kemudian kita bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati. Di sini ditemukan lagi satu rumah sakit terbengkalai, yakni Rumah Sakit Kristen Tayu. Rumah sakit ini terkenal karena hal-hal mistis yang sering terlihat di rumah sakit tersebut. Bangunannya yang sudah tua karena rumah sakit ini didirikan tahun 1933. Pada tahun 1970 hingga tahun 1990, rumah sakit ini menjadi rujukan masyarakat sekitar Pati. Namun, pada tahun 2010, rumah sakit ini mulai sepi karena adanya permasalahan manajemen yang berujung ke masalah keuangan rumah sakit, sehingga benar-benar terbengkalai di tahun 2015. Apa yang terbayang jika bangunan yang begitu kokoh seketika roboh? Dahsyatnya, hanya dalam hitungan 10 hingga 20 detik saja, beberapa bangunan berikut ini berubah menjadi puing mengubur manusia. Lotus Riverside Compound di Shanghai, China salah satunya. Terjadi pada 2009 silam, satu dari 11 bangunan berlantai 13 ini roboh seperti digulingkan dalam keadaan utuh. Kondisi tanah yang tidak stabil diduga sebagai penyebab, sebab tiang pondasi bangunan tercabut hingga membuat bangunan runtuh. Meski menimbulkan kepanikan warga sekitar, insiden ini hanya menelan 1 korban meninggal. Hotel New World, Singapura. Bangunan 6 lantai ini ambruk hanya dalam hitungan detik pada 1986. Kejadian ini mengejutkan pemerintah dan warga Singapura. Pasalnya, ini merupakan bencana terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Dalam proses investigasi, bangunan roboh karena kesalahan desain gedung sejak awal pembangunan. 33 orang dinyatakan meninggal dan lebih dari 50 orang tertimbun di bawah reruntuhan gedung. Bangunan 9 lantai Sampong Department Store roboh mengguncang Korea pada Juni 1995. Kelalaian prosedur bangunan lagi-lagi jadi penyebab utama.
Sebab diketahui, bangunan ini dibangun dengan beton di bawah standar dan hanya memiliki setengah dari 16 tulang penguat baja yang dibutuhkan. Tak bisa dibayangkan, bangunan yang merupakan perkantoran ini rata dengan tanah hanya dalam hitungan 20 detik saja. Ini menjadi salah satu bencana besar karena cukup banyak menelan korban jiwa, baik meninggal maupun luka-luka. Usaha penyelamatan boleh dibilang terlambat, sebab sekitar 1.500 orang terjebak di dalamnya. 11 September 2001 hampir tak bisa dilupakan sebagai tragedi robohnya World Trade Center di Amerika Serikat. Bangunan setinggi 110 lantai ini sempat terbakar sebelum akhirnya roboh dan rata dengan tanah. Sedikit berbeda dengan robohnya gedung lain, sebab menara kembar WTC ini roboh dengan dugaan disebabkan oleh serangan bunuh diri, yaitu tabrakan United Airlines penerbangan 175. Sempat menjadi kebingungan, benarkah insiden ini karena tabrakan atau karena bom?